Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu peserta Zoom yang dirahmati Allah. Marilah kita mendengarkan dan menyimak uraian dan Ya, Bini, penjelasan Padang. gramatikal Al-Quran dengan Oke, metode tinggi. Al-Hasani Tinggi. yang merupakan inti dari acara kajian Ba'da Subuh pagi ini, yaitu surat Az-Zumar ayat 39 dan ayat 40 yang akan dibawakan oleh Ibu Busyarni dari kelas M1 sebagai pendamping Buya Hasrizal Al-Hasani. Mari kita sapa dulu Buya Rizal. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratu bira. Semoga sehat-sehat selalu ya Buya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya. Assalamualaikum Bu Busyarni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ira. Ya, seger ya Bu ya. Siap ya Bu? Insya Allah, Bu Ira. Ya. Silakan Bu ya. Oke, syukran Bira. Ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafiz. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim. Sadaqan Nabiyul Karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin. Walhamdulillahi. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari yang sejuk ini Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat dan nikmat serta karunia-Nya. Allah masih memberikan kepada kita nikmat agama Islam, agama yang Allah ridai. Kemudian Allah berikan kepada kita nikmat iman. Semoga dengan nikmat iman ini kita bisa melaksanakan perintah-perintah Allah dan juga sekaligus menjauhi larang-larangannya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan, sehingga aktivitas kita bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Kemudian pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur. Semoga usia yang kita jalani ini selalu menambah pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita pengen semua kegiatan kita punya nilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada pagi hari ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat bersama Al-Quran, nikmat mencintai Al-Quran. Nikmat ini tidak semua orang Allah berikan, hanya kepada orang-orang pilihan dan orang-orang tertentu. Alhamdulillah, kita masih dipilih oleh Allah bersama Al-Quran. Selawat dan salam tidak lupa disampaikan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang ikut dengan beliau sampai akhir zaman nantinya, termasuk kita di dalam. Kita berharap nanti di Yaumul Hisab berjumpa dengan beliau, dan beliau pun mengakui kita sebagai umatnya, dan beliau pun memberikan syafaat kepada kita semuanya. Kemudian bersama-sama beliau kita memasuki surga Allah, dan kita ingin juga di surga bertetangga dengan beliau. Apa hujah kita, apa alasan kita, apa yang menjadikan sebuah argumen kita sehingga kita berkeinginan bertetangga dengan beliau. Hujah kita, argumen kita adalah kita cinta kepada Al-Quran. Allah berjanji, Allah akan mengumpulkan orang-orang bersama orang-orang yang cintai. Kita buktikan bahwa kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul dengan mencintai Al-Quran. Karena beliau tidak meninggalkan jabatan, beliau tidak meninggalkan harta pusaka, yang beliau tinggalkan adalah Al-Quran dan hadis. Mari kita sama-sama cintai Al-Quran ini. Baik, Bapak Ibu semuanya, kita akan surat Zumar ayat 39 dan 40. Kita bersama Bu Busyarni. Assalamualaikum Bu Busyarni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya. Ibu Busyarni di mana posisi ini?
Di Bukit Tinggi, Buya. Alhamdulillah. Bukit Tinggi di mana tepatnya? Di Tanah Jua, Buya. Tanah Jua. Oke. Kapan masuk Al-Sani, Bu Syarni? September 2023, Buya. Siapa yang ngajak? Bu Rida Ernola, Buya. Bu Rida Ernola. Dari KMP, Buya. Oke. Teman atau apa dengan Bu Ridanya? Dulu sama rumah sakit bos kita, Buya. Oke. Sudah siap ya untuk membahas surat Az-Zumar ayat 9 dan 40 ya? Insya Allah, Buya. Alhamdulillah. Santai-santai pelan-pelan aja ya. Ya, Buya. Oke. Baik. Waktu dan tempat kami persilakan sepenuhnya kepada Bu Syarni. Silakan Bu Syarni. Terima kasih, Buya. Sama-sama. Terima kasih, Bu Ira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada kebaikan ini, dan kami sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk jika Allah tidak memberi kami petunjuk. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadi nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uddatan min lisani yafqahu qauli. Ya Tuhanku, lapangkanlah bagiku dadaku dan mudahkanlah bagiku urusanku, dan lepaskanlah kekeliruan dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku. Yang saya hormati Buya Hasrizal Al-Hasani sebagai penemu sekaligus pengajar, pembimbing gramatika Al-Quran Al-Hasani, bapak-bapak dan ibu-ibu peserta jamaah subuh yang dirahmati Allah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita berbagai nikmat, yaitu nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat waktu, sehingga kita dapat bertemu pada kajian pada subuh pagi ini. Salawat beserta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta ahlul bait dan sahabat-sahabat beliau. Tidak lupa kita panjatkan doa untuk Buya Hasrizal beserta keluarga. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan doa untuk orang tua kita yang telah mengantarkan dan mendidik kita sehingga sampai pada kondisi yang sekarang ini. Semoga beliau selalu dilindungi dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbil Alamin. Rasa syukur dan terima kasih yang tak terhingga saya ucapkan kepada Buya Hasrizal dan guru-guru pembimbing, terutama di kelas kami yaitu kelas M1, yaitu Ibu Ira, Ibu Yulma, Ibu Diana, dan Ibu Sispa, yang penuh kesabaran mengajar, mengurai ayat-ayat Al-Quran dengan metode Al-Hasani. Sehingga saya bisa tampil mendampingi Buya pagi ini. Walaupun ilmu belum seberapa, semoga Allah melimpahkan rahmat-Nya kepada beliau semua.
buat sahabat-sahabatku, bapak-bapak dan ibu-ibu di M1. Terima kasih atas masukan dan dukungan, sekaligus menjadi motivator bagi saya untuk terus belajar, belajar, belajar. Pada kesempatan ini, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ibu Rida Ernola yang telah membawa saya kepada Al-Hasani. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Adinda Gustiaweli yang telah membuatkan PPT saya yang akan menayangkan pagi ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, saya akan mengurai surat Az-Zumar ayat 39 dan 40. Dan saya akan membacakannya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya qaumi malu ala makanatikum inni amil fasawfa ta'lamun. May ya'tihi azabun yukhzihi wa yahillu alaihi azabun muqim. Shadaqallahul azim. Surat Az-Zumar ayat 39 terdiri dari 12 penggalan. Penggalan pertama Qul, penggalan kedua Ya, penggalan ketiga Qaumi, penggalan keempat Ikmalu, penggalan kelima Ala, penggalan keenam Makanatikum, penggalan ketujuh Inna, penggalan kedelapan Ya sukun, penggalan 9 Amilun, penggalan 10 Fa, penggalan 11 Saufa, penggalan 12 Ta'lamuna. Lanjut kita akan menguraikan. Penggalan 1 Qul, bentuknya KKP, cirinya ada sukun di akhir sekaligus menandakan pelakunya anta. KKP berasal dari KKSAD takulu. Proses KKP-nya dibuang tanya karena huruf pertama berharokat, tidak perlu diberi alif penolong. Kemudian akhirnya disukunkan. Sukun ketemu sukun tidak bisa dibaca, maka wawnya pergi menjadi kul. Pelakunya anta, akar katanya qawala. Ini berlaku kaidah 1.5 huruf sia. Dalam KKSAD, huruf sia di tengah kembali dalam bentuk aslinya. Qawala menjadi qala. Ini kaidah 1.2 huruf sia. Dalam akar kata,
huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Polanya fa'ala terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 360 yang artinya engkau katakanlah. Penggalan kedua, ya, bentuknya huruf bermakna, artinya wahai. Penggalan ketiga, qaumi, bentuknya kata benda majemuk. Ciri kata benda majemuknya, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Kata benda kedua, yaitu kata ganti, yang terdiri dari qaumi dan ya sukun. Aslinya qaumin, karena bermajemuk dengan ya, menjadi qaumi. Bentuknya KBKK objek tunggal, ciri kata bendanya sesuai dengan pola. Akar katanya qawama menjadi qama. Di sini berlaku kaidah 1.2 huruf sia. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun. Terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 361 yang artinya kaum. Kata benda kedua ya sukun, yaitu kata ganti, artinya aku. Jadi arti KBM-nya qaumi, kaumku. Penggalan keempat, ikmalu, bentuknya KKP, cirinya ada alif kasrah di awal dan waw sukun alif di akhir. Sekaligus menandakan pelakunya antum. Proses KKP-nya, KKP berasal dari KKSAD, tak maluna. Dibuang tanya, karena huruf pertama berharakat sukun, maka perlu ditambah alif penolong. Harokat alif penolong dengan memperhatikan harokat huruf kedua dari akar kata. Jika harokatnya fathah atau kasrah, maka harokat alif penolongnya kasrah. Nah, di akhir kata diganti dengan alif menjadi ikmalu. Pelakunya antum. Akar katanya amila, polanya fa'ala. Terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 281 yang artinya kalian berbuatlah. Penggalan kelima, ala, bentuknya huruf jar, artinya atas. Penggalan keenam, makanatikum. Bentuknya kata benda majemuk. Ciri KBM-nya, kata benda satu tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Kata benda kedua yaitu kata ganti yang terdiri dari makanati dan kum. Makanati bentuknya KBKK objek tunggal. Aslinya makanatan. Karena bermajemuk dengan kum, menjadi makanati. Ciri kata bendanya ada huruf jar di depan, ada ma, dan ada tanwin di akhir. Akar katanya kawana menjadi kana. Di sini berlaku kaidah 1.2 huruf sia. Dalam akar kata, itu tidak bisa teman-teman. dan ya di tengah akar kata Banyak berubah perbedaan kini untuk orang ingin masuk baru.
Ibu Pola yang kata keduanya dia fa'ala, itu. pola kata bendanya Ini tidak bisa mafa'ala melayani ya. terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 386 yang artinya pangkat. Kata benda kedua kum yaitu kata ganti yang artinya kalian. Jadi arti KBM-nya dari makanatikum adalah pangkat kalian. Penggalan ketujuh, inna. Bentuknya huruf bermakna, artinya sesungguhnya. Penggalan ke-8, ya sukun. Bentuknya kata ganti, artinya aku. Penggalan ke-9, amilun. Bentuknya KBPA subjek tunggal. Ciri kata bendanya ada tanwin di akhir. Ciri pelaku aktifnya, huruf pertama akar katanya patah panjang. Huruf kedua akar katanya kasrah. Ciri dari subjek tunggalnya domah di akhir. Akar katanya amila. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fa'ilun. Terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 281 yang artinya yang berbuat. Penggalan ke-10 fa. Bentuknya huruf bermakna, artinya maka. Penggalan ke-11 saufa. Bentuknya huruf bermakna, artinya kelak atau nanti. Penggalan ke-12 ta'lamuna. Bentuknya KKSAD, cirinya ada ta di awal dan waw sukunna di akhir. Pelakunya antum, akar katanya alima. Polanya fa'ala, terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 277 yang artinya kalian akan mengetahui. Jadi arti keseluruhan surat Az-Zumar ayat 39, engkau katakanlah, wahai kaumku, berbuatlah kalian sesuai dengan kedudukan kalian. Sesungguhnya aku juga berbuat, maka kelak kalian akan mengetahui. Berikutnya surat Az-Zumar ayat 40. Surat Az-Zumar ayat 40 terdiri dari 12 penggalan. Penggalan pertama, man. Penggalan kedua, ya'ti. Penggalan ketiga, hi. Penggalan keempat, azabun. Penggalan kelima, yufzi. Penggalan keenam, hi. Penggalan ketujuh, wa. Penggalan 8, yahillu. Penggalan ke-9, ala. Penggalan 10, hi. Penggalan 11, azabun. Penggalan 12, mukimun. Selanjutnya kita akan menguraikan. Penggalan pertama, man. Bentuknya huruf bermakna, artinya barang siapa.
Penggalan kedua, yakti. Bentuknya KKSAD, cirinya ada ya di depan sekaligus menandakan pelakunya huwa. Akar katanya ataya dibaca ata. Ataya merupakan salah satu dari 4 kata yang mempunyai 2 huruf sia, yang jumlahnya kurang lebih 90% di dalam Al-Quran. Polanya fa'ala terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 33 yang artinya dia sedang atau akan datang. Penggalan ketiga hi, bentuknya kata ganti, artinya nya. Penggalan keempat azabun, bentuknya kata benda superlatif. Ciri kata bendanya ada tanwin dan ciri superlatifnya ada alif di antara huruf kedua dan ketiga dari akar kata. Akar katanya azuba, pola kata kerja fa'ala, pola kata bendanya fa'alun. Terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 259 yang artinya siksaan. Penggalan kelima yuhzi, bentuknya KKSAD. Cirinya ada yu di depan sekaligus menandakan pelakunya huwa. Akar katanya khazia, polanya af'ala. Terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 116 yang artinya dia sedang atau akan menghinakan. Penggalan keenam hi, bentuknya kata ganti, artinya nya. Penggalan ketujuh wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan 8 yahillu, bentuknya KKSAD, cirinya ada ya di depan, ada domah di akhir, sekaligus menandakan pelakunya huwa. Akar katanya halla, polanya fa'ala. Terdapat dalam kamus Munawir halaman 291 yang artinya dia sedang atau akan menimpa. Penggalan ke-9 ala, bentuknya huruf jar, artinya atas. Penggalan ke-10 i, bentuknya kata ganti, artinya nya. Penggalan 11 azabun, bentuknya kata benda superlatif, ciri kata bendanya ada tanwin, sedangkan ciri superlatifnya ada alif di antara huruf kedua dan ketiga dari akar kata. Akar katanya azuba, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'alun. Terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 259 yang artinya siksaan. Penggalan 12 mukimun, bentuknya KBPA subjek tunggal. Mukimun aslinya mukwimun. Huruf waw dan kaf bertukar harokat menjadi mukimun. Untuk memudahkan bacaan, waw diganti dengan ya menjadi mukimun. Ciri kata benda ada mu di awal dan ada tanwin di akhir. Ciri pelaku aktif sesuai pola.
akar katanya kawama menjadi qama. Berlaku kaidah 1.2 huruf siap. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya af'ala. Pola kata bendanya muf'ilun. Terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 362 yang artinya yang tinggal atau yang tetap. Arti keseluruhan surat Az-Zumar ayat 40, barang siapa azab datang kepadanya, menghinakannya, dan siksaan yang kekal akan menimpa atasnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih, Bu. Ibu Gus Yarni gimana rasanya, Bu? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Buya. Ini baru pertama ya. Baru pertama, Buya. Oh, Deg-degan, Buya. apa-apa. Lancar kok. Mumtaz ya. Makasih, Buya. Alhamdulillah. Sekarang aktivitas Ibu Gus Yarni apa ini? Di luar Udah kegiatan di rumah aja, Buya. oke. Nah, sekarang baca Quran udah mulai memahami ya. Oh, ini kakak Iya. Adil, ini kakak SAD, ini kakak P ya. Ya, Buya. Oh, ini ke BPA. Kegiatan di Alasannya, Buya. Alhamdulillah. Mudah istiqamah ya, Bu ya. Ya, makasih, Buya. Sama-sama. Baik, Bapak Ibu semuanya, itu tadi surat Az-Zumar ayat 39 dan 40 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kul, insya Allah sudah familiar semua. Katakanlah, perintah. Katakanlah, kul, ya qaumi, wahai kaum, ya kaumku, i'malu. I'malu, kerjakanlah, berbuatlah kalian. Ala makanatikum, ala atas kedudukan atau pangkat kalian. Sesuai dengan pangkat. Yang kaya, penyumbang, yang pintar, ngajar, dan sebagainya. Kul ya kaum ya'malu ala makanatikum. Katakanlah, wahai kaumku, berbuatlah kalian atas atau sesuai dengan kedudukan kalian atau pangkat kalian. Nah, ini amilun. Sesungguhnya aku juga berbuat seperti itu, sesuai dengan pangkat dan kedudukan. Fasaufa ta'lam, maka telah kalian akan mengetahui. Jadi, apa itu? Mayatihi azabun. Barang siapa yang azab datang kepadanya. Kalau berbuat salah, tentu azab datang. Yang berbuat baik datang pahala. Mayatihi azabun. Barang siapa azab datang kepadanya, yuhzihi. Azab itu menghinanya. Wayahillu, dan azab itu menimpanya. Alaihi atasnya, azabun mukimun. Azab yang kekal. Jadi kalau menimpa orang-orang yang fasik, orang-orang yang berbuat salah, azab itu sifatnya kekal. Nah, berlindung kita dari azab yang seperti ini. Kita selalu berbuat sesuai dengan perintah yang ada dalam Al-Quran. Kita berbuat perintah dan meninggalin semua larang-larang. Supaya kita jangan sampai kena azab yang menghinakan itu. Demikian Bapak Ibu semuanya, surat Zumar ayat 39 dan 40. Kalau ada yang salah, lagi ada salah kata, kilaf, dan salah baca, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, karena kami sedang belajar. Kalau ada yang benar, itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, Bapak Ibu semuanya, Zumar ayat 39 dan 40, dan kami kembalikan kepada Bu Ira, moderator, untuk melanjutkan acara selanjutnya. Silakan, Bu Ira. Ya, makasih Bu ya. Alhamdulillah, demikianlah uraian dan penjelasan gramatikal Al-Quran surat Az-Zumar ayat 30 dan 40 dengan metode Al-Hasani. Semoga kita dapat menyerap ilmu yang kita dapatkan pada pagi ini dan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Amin.